audio buku dengan bangga mempersembahkan kepada pembacanya buku yang berjudul Powerful Thinking, Merancang Kesuksesan, Kebahagiaan, dan Keagungan dalam Hidup, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri, Kaswan, Magister Manajemen. Selamat mendengarkan dan semoga memetik banyak manfaat darinya. Kata pengantar. Sebagian besar di antara kita mungkin tidak menyadari bahwa manusia di dalam dirinya memiliki kekuatan raksasa. Namun, mega kekuatan itu jangankan dimanfaatkan, dieksplorasi juga belum. Di antara potensi raksasa itu ialah kekuatan otak yang sedikit sekali digunakan untuk berpikir. Profesor Psikologi Gregory Needed memperkirakan bahwa otak kita sebenarnya tidak pernah digunakan 90-95% selama hidup kita. Harus diakui, berpikir adalah pekerjaan yang berat. Sudah menjadi sifat manusia untuk senantiasa menjaga energi kognitif. Berpikir membakar kalori 3 kali lebih banyak dibandingkan menonton televisi. Penulisan buku ini diilhami oleh keprihatinan bahwa banyak potensi kita yang masih tertidur dan belum dibangunkan. Kita adalah makhluk istimewa ciptaan Tuhan dengan banyak kelebihan dan keunggulan. Oleh karena itu, eksplorasi dan pemanfaatan potensi yang kita miliki perlu mendapat perhatian dan fokus energi kita sebagai ekspresi rasa syukur terhadap anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah karena dapat menyelesaikan salah satu buku pengembangan diri yang sudah lama kami impikan. Selain itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada keluarga yang telah banyak membantu. Apakah yang berwujud doa, tenaga, gagasan, saran, bahkan kritik. Juga rasa terima kasih kami sampaikan kepada orang-orang yang banyak berjasa kepada kami, khususnya kepada para guru dan dosen yang telah menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dan pentingnya nilai-nilai luhur. Semoga apa yang telah mereka kontribusikan dibalas Allah dengan yang lebih baik. Akhirnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para penulis besar yang karyanya kami jadikan rujukan seperti yang tertera dalam daftar pustaka. Semoga karya ini dan karya mereka memberi inspirasi dan menggerakkan kita untuk terus menggali dan mengembangkan potensi diri kita tanpa henti, yang pada akhirnya mengantarkan kita mencapai dan menikmati kesuksesan, kebahagiaan, dan keagungan dalam hidup. Selamat membaca, dan semoga sukses, bahagia, dan memperoleh keagungan dalam hidup. Cimahi, Januari 2017. Kaswan.
Pendahuluan. Merancang kesuksesan, kebahagiaan, dan keagungan dalam hidup. Untuk mengawali pendahuluan ini, perkenankanlah saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Dalai Lama. Tepatnya, dia mengatakan, saya kira bahwa tujuan sebenarnya hidup ialah mencari kebahagiaan. Itu jelas, apakah orang percaya kepada agama atau tidak. Kita semua mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Maka saya kira, gerakan kita sebenarnya dalam hidup ialah menuju kebahagiaan. Pendahuluan. Hampir setiap orang mendambakan kesuksesan, kebahagiaan, dan keagungan dalam hidup. Tetapi permasalahannya, tidak semua mereka memiliki pengertian yang benar mengenai apa itu kesuksesan, apa itu kebahagiaan, dan apa itu keagungan dalam hidup. Selain itu, mereka juga tidak sepenuhnya tahu bagaimana mencapai kesemuanya itu. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi tema-tema tersebut. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pembahasan berikut. Kita awali dengan kesuksesan. Dalam bagian ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, persepsi kesuksesan. Yang kedua, kesuksesan beracun. Dan yang ketiga, kesuksesan yang hakiki. Marilah kita ikuti penjelasan mengenai persepsi kesuksesan. Dalam masyarakat yang serba cepat atau fast society, kecepatan hidup dan kerja meningkat melampaui semua ukuran yang terdahulu. Kita segera menjadi generasi pelintas cepat yang sedang menguji batas-batas hidup yang cepat dan bisnis cepat. Masyarakat yang demikian menjunjung tinggi mitos bahwa setiap orang bisa menjadi pemenang instan dan sukses dalam semalam, asal kita mau bekerja lebih cepat. Dengan bekerja lebih cepat, kita mungkin bisa tiba di tujuan atau sampai kepada kesuksesan dengan lebih cepat. Tetapi, kita mungkin juga kehilangan apa yang ada di sini dan yang sekarang, di dalam diri kita dan di hadapan kita. Seperti kata Mahatma Gandhi, ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada sekedar meningkatkan kecepatannya. Dalam masyarakat yang serba cepat, kita berubah lebih cepat, berhasil lebih cepat, dan gagal lebih cepat. Tetapi sayang, semua yang serba cepat itu banyak yang kehilangan arah. Dalam pengertian, kita tidak menerima ilham, petunjuk, tidak mendengarkan nasihat, dan tidak bersikap bijak. Singkatnya, dalam masyarakat yang serba cepat, kesuksesan berarti sampai di tempat tujuan atau cita-cita dengan cepat. Tidak dapat diragukan lagi, selain hidup di dalam masyarakat yang serba cepat dan bahkan serba tergesa-gesa, kita juga hidup dalam masyarakat yang disetir konsumerisme. Dalam masyarakat seperti ini, orang mengembangkan apa yang disebut filsuf Erich Fromm
sebagai eksistensi modus memiliki. Dalam modus ini, kita mendefinisikan kesuksesan dan kebahagiaan sebagai benda yang berada di luar diri kita, sehingga kita mengejar, menikmati, dan memilikinya. Kita bicara tentang mencapai kesuksesan dan mendapatkannya serta memiliki hidup yang hebat. Keyakinan kita adalah, aku memiliki, karena itu aku ada. Dan juga, semakin banyak yang kupunya, semakin aku ada. Fromm mengingatkan kita bahwa jika kita melangkai pembelajaran ini dan hanya mencoba memiliki kesuksesan, kita beresiko mengakumulasi semakin banyak benda yang mungkin tidak kita butuhkan atau inginkan. Kita menjadi pecandu benda-benda yang mencoba bekerja dan berbelanja dalam perjalanan kita mengejar kesuksesan, tetapi pada akhirnya merasa kosong dari tujuan atau nilai. Dalam konteks ini, orang sukses didefinisikan sebagai orang yang banyak mengumpulkan barang atau harta. Sebagian orang mengartikan kesuksesan dengan ukuran kuantitas, seperti lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi, atau naik. Pikirannya kosong dari ukuran nilai seperti kebahagiaan, cinta, ketentraman pikiran, melayani, dan syukur. Bagi mereka, kesuksesan berarti naiknya karir, memperoleh uang lebih banyak, kenaikan nilai saham, dan lain-lain. Naik di sini sepenuhnya berfokus ke masa depan. Naik adalah soal masa depan yang lebih baik, begitu yang diharapkan. Tetapi, kenaikan itu seringkali dengan mengorbankan yang lebih baik pada saat sekarang. Terakhir, dalam masyarakat yang serba tergesa-gesa, kita terus-menerus memaksa diri dan mengerjakan banyak hal sekaligus agar dapat maju. Mereka mondar-mandir, tergesa-gesa, setiap menit dalam hidup mereka dengan kesibukan dan aktivitas. Kebanyakan kita entah terlalu sibuk atau sibuk gila-gilaan. Kesibukan kita memakan habis ruang pribadi dan batin kita. Tidak ada ruang pribadi dan batin dalam jadwal kita. Jadwal kita adalah daftar tanpa akhir hal-hal yang harus dikerjakan. Kesibukan merupakan simbol status kita. Setiap kali kita mengumumkan, saya sedang sibuk. Kita mengumumkan kepada semua orang bahwa kita bernilai. Kita ada harganya. Dan hidup kita penting. Mantra kita adalah aku sibuk, karena itu aku oke. Sibuk itu baik, sangat sibuk lebih baik lagi. Sekilas menjadi sibuk tampak begitu keren dan perlu. Kelihatannya seperti punya tujuan, fokus, dorongan, dan punya produktivitas tinggi. Senangnya menjadi sesibuk itu. Selanjutnya, kesuksesan yang beracun. Jika kita amati persepsi kesuksesan yang dipaparkan di atas, menjadi orang sukses berarti memiliki daftar yang banyak untuk dikerjakan. Hidup menjadi sibuk sekali, dan tekanan meningkat sangat tinggi. Jika itu yang kita alami tanpa kita sadari, kita tenggelam dalam apa yang disebut toxic success atau kesuksesan beracun. Kesuksesan ini
menuntut usaha kita melebihi kekuatan kita. Jiwa kita terus-menerus mengalami kelelahan. Kesuksesan semacam ini pada akhirnya akan menghancurkan akal sehat kita, diri kita, dan bahkan kehidupan sosial kita. Banyak orang yang sangat sukses merasa kesepian, terisolasi, dan hampa karena kesuksesannya. Kerap kali dorongan mereka untuk menjadi pemenang atau orang sukses mengancam kesehatan, hubungan, dan keluarga, serta meninggalkan mereka dengan kekosongan jiwa. Ada beberapa ciri orang yang terkena sindrom kesuksesan beracun, yaitu 1. Defisiensi. Dalam arti kita merasa selalu kurang, meskipun kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kedua, doubt. Dalam pengertian, kita merasa ragu tentang keinginan kita sendiri. Yang ketiga, detachment, yaitu hubungan dengan orang-orang yang terdekat sudah mulai merenggang, walaupun kita bertemu dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Keempat, depression, keadaan murung, sedih, patah semangat, yang ditandai perasaan tidak puas, pesimisme menghadapi masa depan. Kalau kegagalan untuk meraih tujuan dapat menciptakan masalah yang memprihatinkan, ternyata kesuksesan juga dapat menyebabkan hal yang sama. Kadang-kadang tujuan yang kita capai itu disertai dengan mengorbankan hal-hal lain yang lebih penting dalam hidup kita. Itu berarti sindrom tangga pada dinding yang salah, yang berarti bahwa tangga itu ternyata bersandar pada dinding yang salah. Misalnya, orang-orang sibuk mungkin meraih sukses optikal. Dengan kata lain, sukses dalam penampilan, tetapi kita tidak niscaya merasa sukses. Kita mungkin meraih banyak hal, tetapi kita sering terlalu sibuk sehingga kita tidak sempat menikmatinya. Kita terlalu sibuk membayar hipotek untuk menikmati waktu yang berkualitas di rumah. Kita punya istri yang dengannya kita terlalu lelah untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Kita punya anak-anak yang kelihatannya tumbuh terlalu cepat. Kita punya teman-teman yang mengasihkan yang jarang kita temui. Kita tidak selalu mengambil libur. Kita lebih suka istirahat singkat. Kesibukan permanen biasanya merupakan kesuksesan palsu. Keriuhan dan ketergesahan terasa hebat untuk sementara waktu, tetapi adrenalinnya segera habis. Kita menjadi lelah dan kita terdorong untuk melewati hari yang tersisa dengan mengkonsumsi kafein, stimulan, agresi, dan pemicu lain. Jika dilihat dari dekat, kesibukan sering mengkhianati kita. Kesibukan sering menyembunyikan berbagai tingkat kebingungan, ketakutan, kecemasan, dan kesakitan. Kesibukan seringkali hanya kebisingan atau noise. Tidak ada substansinya. Ini sering berlaku bagi orang-orang yang menderita kesibukan permanen. Hal yang sama juga dialami orang yang mempersepsi kesuksesan dengan banyak materi atau harta yang dimiliki. Pada tahun 1970, ekonom Swiss Stefan Linder memperingatkan bahwa sering dengan penambahan penghasilan kita,
Dan dengan demikian nilai waktu kita juga meningkat. Semakin tampak rasional untuk mengabdikan seluruh waktu kita demi mengumpulkan lebih banyak uang. Dan dengan begitu, ketertarikan pada persahabatan, keindahan, seni, literatur, dan spiritualitas memudar dan layu. Akan tetapi, sebenarnya ketika berbicara perasaan sukses, uang sejumlah berapapun tidak akan cukup karena uang tidaklah cukup. Di sini, kunci kesuksesan bukan terletak pada banyaknya uang, materi, apartemen, atau mobil mewah, melainkan pada kearifan. Fenomena kesuksesan beracun juga dikemukakan Daniel Goleman yang dikutip Ari Ginanjar Agus, yang menyatakan di Amerika Serikat ada seorang managing partner biro hukum yang amat sukses dan sangat kaya. Namun begitu usianya mencapai 50 tahun, ia merasa sesuatu telah menggerogoti hidupnya. Ia memandang dirinya sebagai budak waktu. Bekerja hanyalah untuk memenuhi tuntutan para mitra dan kliennya. Keberhasilan baginya sebagai penjara. Contoh dan fenomena yang seperti itu banyak sekali kita dapati di sekitar atau di negara-negara yang terhitung sudah maju. Masalahnya adalah bagaimana kita menanggapi kesuksesan dan menikmatinya tanpa membinasakan hal-hal yang utama di dalam diri kita. Kajian lain yang berkaitan dengan kesuksesan adalah kesuksesan yang hakiki. Kata sukses diturunkan dari bahasa Latin succedere, yang berarti terus baik. Ini menyiratkan bahwa kesuksesan adalah sebuah perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Jadi, jika kesuksesan adalah sebuah perjalanan, penting untuk mempertimbangkan perjalanan jenis apa yang ingin Anda alami. Juga penting untuk mengetahui apakah Anda sedang menempuh jalan menuju kesuksesan atau jalan kesuksesan. Perbedaan keduanya lebih dari sekedar perbedaan semantik. Adam sedang berjalan menuju kesuksesan, dan perjalanannya sangat tidak menyenangkan. Ketika mulai menempuh jalan kesuksesan, dia harus memastikan bahwa kearifan dan nilai-nilai dirinya ikut berjalan bersama dengannya. Dalam kenyataannya, banyak orang memahami kesuksesan sebagai sesuatu untuk dirayakan pada hari-hari akhir mereka, ketika mereka pada akhirnya tiba di tujuan. Seluruh energi mereka diinvestasikan pada sebuah tiket yang akan membawa mereka ke negeri bernama tujuan. Seluruh fokus mereka adalah betapa indahnya hidup nanti ketika mereka telah tiba di tujuan. Tetapi hidup bukan hanya tiba di tujuan, tetapi juga tentang berada di sini dan menikmati perjalanan Anda. Oleh karena itu, orang menggunakan kesuksesan sebagai ukuran untuk perjalanan itu sekaligus tujuannya. Pada akhirnya, perjalanan itu adalah tujuan juga. Kadang-kadang, perjalanan menuju kesuksesan itu lebih indah untuk dikenang daripada tujuan akhir kesuksesan itu sendiri. Seperti kisah sukses yang dituturkan oleh
Paulus Bambang WS. Ceritanya adalah sebagai berikut. Namanya sederhana, Heru, seperti nama kebanyakan. Perangainya juga seperti perangai pengusaha kebanyakan. Kalau karyawan salah, lekas naik pitam. Apalagi kalau target tak tercapai, kata bodoh dan sejenisnya mengalir deras tanpa ada yang berani mencegah. Seolah-olah kalau ia yang mengerjakan, semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Ketika prestasi karyawan melampaui sasaran, baginya itu hal yang lumrah dan sudah seharusnya. Jangankan menambah bonus, ucapan terima kasih yang tulus saja nyaris tidak terdengar. Akibatnya, suasana kerja jadi tegang. Suasana hati jadi kering dan was-was. Hanya karena tidak mudah mencari pekerjaan di luar, banyak karyawan yang memilih tetap berada di perusahaan tersebut, walaupun dengan perasaan terpaksa. Mau bagaimana lagi? Yang lain mengeluh dengan memelas karena merasa tidak dimanusiakan. Jadilah pekerja karyawan dengan hati hambar, sebuah demonstrasi human doing, bagaikan mesin dengan wujud tubuh manusia. Bukan hanya karyawan, kalau Mr. Boss ini menemui pelanggan yang cerewet, selalu ia berpikir negatif. Pak, ada rambut di nasi pecelnya. Pelanggan mengeluh kepadanya saat ia lewat. Bukannya minta maaf, dengan gaya yang tak menyenangkan, ia minta pegawainya mengambil makanan untuk diganti. Itu pun setelah ia berdebat panjang dengan gaya defensif murni. Diganti artinya diambil bagian yang ada rambutnya, lalu ditambah yang baru dan dirapikan. Ini dilakukan di dapur tanpa setahu pelanggan. Sebuah perintah Mr. Boss yang dengan berat hati harus dilakukan seluruh karyawan. Hati si bos selalu panas ketika karyawan melaporkan keluhan pelanggan soal makanan yang kurang manis, asin, kepedasan, dan tidak segar, atau terlalu lama menunggu. Pikirannya hanya satu. Pelanggan cerewet seperti itu adalah pelanggan yang mau gratisan. Kalau perlu, tidak usah datang lagi. Ia sangat yakin banyak pelanggan yang datang karena formula sakti masakannya, bukan soal pelayanan. Kalau terhadap pelanggan saja sikapnya mau menang sendiri, apalagi terhadap pemasok. Kualitas barang pasokan harus dalam keadaan prima. Tapi soal pembayaran, sekena hatinya. Kalau lagi senang, ia akan membayar sesuai dengan janji. Kalau lagi marah, tomorrow is another day. Suatu hari, dalam acara penyegaran rohani, Heru mendapat pencerahan. Mata hatinya terbuka bahwa bisnis adalah soal orang, bukan uang semata. Business is about people, not only product and services. Karyawan adalah ujung tombak, bukan resep rahasia, dan tempat makan yang nyaman dengan sentuhan arsitek kondang. Kalau mau berkembang, sentuhlah karyawan. Mereka adalah aktor yang membuat pelanggan datang lagi. Pencerahan itu membuat ia mengubah gaya. Pertama, ia menyadari restonya adalah titipan Tuhan. Ia bukan pemilik sesungguhnya. Ia hanya pengelola. Pencerahan soal titipan Tuhan
membuatnya terhenyak dan berubah 180 derajat. Keyakinan akan titipan Tuhan inilah yang membuatnya berubah gaya, bahwa ia juga seorang karyawan. Kita sama-sama pengelola, tapi Tuhan yang punya, katanya dalam rapat dengan seluruh karyawan, setelah ia mengikuti acara penyegaran itu. Karyawannya terbelalak, diam 1000 bahasa. Seperti tak percaya mendengar pidato berbobot filosofis yang belum pernah mereka dengar. Kedua, ia sadar bahwa karyawan bukannya human doing atau human capital atau juga human resources, melainkan human being yang dicipta oleh Pencipta Agung. Karyawan adalah sesamanya manusia. Tatkala pencerahan menembus hatinya, ia memandang karyawan adalah sesama yang patut ia layani. Tugas karyawan adalah melayani pelanggan, dan tugas pemimpin adalah melayani bawahan. Ia mulai memberi sentuhan hati dalam setiap interaksi. Gaji mulai diperbaiki secara dramatis. Tunjangan pengobatan dan bonus mulai diberikan. Alhasil, karyawan percaya, bukan karena kata, melainkan karena aksi atau tindakan. Ketiga, ia mengubah cara pandang tentang pelanggan. Pelanggan bukan hanya raja, tapi kaisar. Artinya, kalau ada keluhan soal rasa, kualitas, dan kebersihan, ia meminta karyawan mengganti secara utuh. Bukan hanya itu, ia menunjukkan cara yang demonstratif agar pelanggan puas. Jangan ambil makanan yang dikeluhkan dari meja pelanggan. Hidangkan yang baru dulu. Boleh dengan jenis masakan yang sama, atau ganti dengan makanan yang lain, bila ia tidak suka cita rasanya. Setelah makanan baru tiba, baru makanan yang lama boleh diangkat. Demikian isi pidatonya kepada karyawan untuk menunjukkan standard operating procedure yang baru. Upayakan pelanggan membayar makanan yang memberinya kepuasan. Konsep baru ini membuat karyawan semakin percaya diri dalam melayani pelanggan. Mereka adalah pengelola sama dengan Pak Heru. Tak jarang, Heru mengikuti istrinya menyapa tamu serta menanyakan makanan dan pelayanan. Sesuatu yang boleh dikatakan mustahil dilakukan sebelumnya. Kalau dilakukan, hanya untuk pelanggan yang ia kenal. Katakanlah bos besar yang memberi order besar buat perusahaannya. Pemasok pun dilayani dengan baik. Pembayaran tidak pernah terlambat. Situasi itu menjadikan karyawan makin semangat. Pernah suatu saat, kami mendapat order dengan jumlah yang jauh melebihi kapasitas kami. Tanpa saya perintah, karyawan mengadakan rapat sendiri. Mereka mengatur bagaimana menangani order ini dengan baik. Saya melihat ada karyawan yang bangun pukul 1, pukul 3, dan ada pula yang pukul 5 pagi dengan tugas yang telah mereka tentukan sendiri. Pada pagi hari, seluruh order telah selesai dikerjakan. Saya tak habis berpikir bagaimana jadinya kalau saya masih Heru yang dulu. Begitu ceritanya dalam acara penyegaran berikutnya. Kali ia sudah naik pangkat menjadi fasilitator. Kini, ia yang lama hanya punya 1 gerai di Sunter dan pernah gagal ketika membuka gerai di Kelapa Gading, mulai berekspansi. 1 restonya muncul di Jakarta Selatan. Ini pun
saya tak pernah merencanakan. Ada invisible hands yang membantu sehingga semuanya boleh terjadi. Katanya memberi kesaksian. Ketika ditanya, apa rahasia di balik semua perusahaan yang ia lakukan? Ia menjawab singkat, "Build to bless." Hidup ini bukan hanya mencari berkah sendiri, tetapi menjadi berkah. Memberkati karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan yang bukan didasarkan suatu keharusan, kewajaran, atau kepantasan, melainkan suatu kesadaran bahwa ia memang dipanggil untuk menjadi berkat. Titipan dari Tuhan bukan untuk dirinya, tetapi juga untuk sesamanya. Sumber Swasembada 27 September sampai 7 Oktober 2007. Tentu kita semua tidak menginginkan kesuksesan yang berdampak buruk terhadap hal-hal yang utama, yang menurut Stephen Covey menghancurkan hubungan sosial dengan orang-orang yang kita cintai, atau menghancurkan kebutuhan sosial. Kemajuan dalam pendidikan dan keahlian menghancurkan kebutuhan mental, arah dan tujuan yang memberi inspirasi dan menyemangati kita, atau menghancurkan kebutuhan spiritual. Kesuksesan yang hakiki adalah harapan kita semua. Dalam pengertian, perjalanan hidup memperjuangkan untuk mencapai secara seimbang kebutuhan-kebutuhan utama, atau kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting di dalam hidup, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan mental, dan kebutuhan spiritual. Keempat kebutuhan itu saling tumpang tindih. Kita menemukan keseimbangan batin, kebahagiaan hidup yang mendalam, dan kegembiraan yang sesungguhnya. Lihatlah perbedaan. Kalau kita bekerja dari paradigma yang sekedar ingin menyentuh bidang-bidang yang terpisah, boleh jadi kita memandang kebutuhan fisik untuk mendapatkan kehidupan sebagai sesuatu yang terpisah dari kebutuhan spiritual kita untuk berperan di dalam masyarakat. Pekerjaan yang kita pilih untuk kita lakukan boleh jadi monoton, membosankan, dan tidak memuaskan hati. Bahkan bisa jadi justru merugikan kesejahteraan masyarakat. Di antara fenomena ini adalah maraknya tindak kejahatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan lain-lain. Marilah kita bahas tentang kebahagiaan. Sebagian besar kita tahu bahwa apa yang membawa kebahagiaan kepada seseorang mungkin tidak memuaskan atau membahagiakan orang lain. Mungkin orang merasa bahagia dengan bermain musik, yang lain berolahraga. Tiap orang mungkin bahagia melakukan hal-hal yang berbeda satu sama lain, karena perbedaan antar orang merupakan hal yang wajar, dan kebahagiaan itu unik untuk tiap orang. Marilah kita bahas apa tanda-tanda kebahagiaan. Menurut Desi dan rekan-rekannya, eudaimonia atau kebahagiaan didefinisikan sebagai motivasi batin. Mereka menunjukkan bahwa hidup yang bahagia akan hadir apabila 1. Kita mengejar nilai dan tujuan batin kita seperti pertumbuhan, persahabatan, komunitas daripada sasaran ekstrinsik seperti ketenaran dan keberuntungan. 2. Tindakan kita di bawah kendali kita daripada didorong oleh kekuatan luar. 3. Kita bertindak dengan kesadaran dan perhatian
daripada mengikuti kebiasaan buta dan sesuatu yang sudah otomatis. Keempat, kita bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia kita, seperti kebutuhan kemandirian, kompetensi, dan relasi. Apabila kita berpartisipasi dalam kehidupan seperti ini, kita akan hidup baik dan bahagia. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.